Ngomong-ngomong soal tantangan nih, di belakang ini jadi memang ya penting ya kita menjadi solusi ya, bukan menjadi sebuah masalah untuk orang lain. Pantes. Nah, Betul. ada fakta menarik lainnya nih yang membuktikan bahwa time managementnya Pak Dadi ini bagus banget. Jadi setiap ada acara di kampus, level prodi, fakultas, universitas, Pak Dadi ini selalu jadi orang yang datang paling pagi. Jadi kejadiannya kemarin yang terakhir ya, kita ada syukuran fakultas. Pak Dadi ini semalaman bergadang untuk menyiapkan makanan. Tapi pas besoknya saya datang ke kampus, mobil Pak Dadi udah ada. Jadi saya nggak paham, wah ini saya ngerasa udah datang paling pagi gitu. Ternyata mobilnya Pak Dadi udah ada, Pak Dadi udah datang duluan, udah siap dan udah standby di fakultas gitu. Jadi ini yang menjadi salah satu alasan kenapa topik ini saya pilih. Karena memang Pak Dadi ini time managementnya bagus banget gitu. Jadi ya itu tadi ternyata ya, karena punya mindset menjadi problem solver, ya akhirnya selalu berusaha yang terbaik ya Pak Dadi ya. Betul, Pak Daniel, terima kasih. Duh, kok sampai segitunya ya? saya, Luar saya biasa. juga Soalnya saya malah, nggak habis pikir. Pada ini waktu wisuda jam setengah lima udah di kampus. Udah siap. Dengan jas rapi sudah ya, siap ya, duluan di GSG. Ada acara waktu itu kita rapat di salah satu hotel di seberang kampus. Pak Dadi udah siap duluan. Acara fakultas udah siap duluan. Ada seminar di GSG udah datang duluan. Saya perasaan tuh datang paling pagi ya. Karena kan saya juga harus prepare ya untuk live streaming ya. dan lain sebagainya. Tapi ternyata ini Pak Dadi udah ada di tempat lagi gitu ya, udah setelan rapi gitu. Bahkan eh, kalau di acara apa kita suka ada tausiah ya Pak Dadi ya setiap hari Jumat Ya. di kampus. Pak Dadi ini selalu yang kameranya dalam posisi on, artinya udah siap. Dan pas saya lihat kameranya di videonya udah di kampus, sedangkan saya masih di rumah gitu. Jadi luar biasa ini. Eh, Pak Dani ini orang yang time management ini luar biasa. Padahal tadi kita lihat kesibukannya banyak sekali gitu ya. Apalagi tanggung jawab sebagai ketua prodi itu sangat menyita waktu gitu. Karena banyak sekali yang harus diselesaikan gitu. Luar biasa. Jadi hari ini saya tergugah nih. Jadi ingin apa ya? Ingin lebih terencana gitu ya. Karena selama ini mengerjakan apa yang ada aja. Tapi semuanya tidak terencana Ya. dengan baik gitu. Jadi terima kasih banyak nih Pak Dadi ya. Tadi tips dan triknya sangat bermanfaat insya Allah gitu. Tapi satu nih Pak Daniel yang mungkin Gimana? juga buat teman-teman sahabat inspiratif, tantangan untuk kita selalu tepat waktu. Kan ketika kita sudah ada event atau agenda yang sudah kita canangkan sebelumnya, itu ada tiga sebetulnya pembagian waktunya. Kalau kita biasanya, karena saya terlatih ketika ada acara itu, saya harus datang in time. Ada in time, ada on time, ada overtime. Nah, kalau in time itu minimal ketika jadi bagian dari sebuah acara atau apapun, minimal setengah jam atau 1 jam sebelum acara tuh kita harus datang. Itu mungkin saya terbiasa sebelumnya seperti itu. Iya. Di dunia dulu saya aktif di protokoler Unpad dan juga di dunia training pun sama seperti itu. Seorang trainer itu juga harus datang lebih awal dibandingkan pesertanya. Jadi memang sudah tertanam di mindset ketika acara apapun itu. Jadi datang in time. Misalnya 30 menit sebelum acara atau 10 menit sebelum acara. Nah, paling maksimal paling itunya adalah on time. Kalau on time itu misalnya acara jam 8 berarti kita datang jam 8 itu namanya on time. Nah, yang paling buruk itu yang kita lakukan itu overtime. Overtime itu datang Iya. datang jam 8, kita jam setengah 9 jangan ya. Itu juga yang tantangan yang lainnya mengenai time management ini yang juga harus kita lawan juga itu adalah procrastination, artinya menunda-nunda pekerjaan. Oh Ini iya ini iya ini juga yang saya lakukan, yang saya alami juga Pak Daniel. Ini iya menunda pekerjaan itu habit yang buruk juga yang sering saya alami juga sih sebetulnya. iya Nanti besok lagi sampai tiba-tiba deadline, wah langsung aja kan. Dan iya ternyata iya. itu buruk banget gitu. Itu nggak boleh dilakukan. Iya. Kalau memang sekarang bisa kita lakukan, ya kita bisa lakukan. Itu Jadi procrastination itu adalah penyakit kita untuk menunda pekerjaan. Biasanya senangnya deadline aja gitu kan, deadline baru kerjain itu. SKS ya, sistem kebut semalam ya. SKS. Nah, itu. Nah, berarti tadi kalau misalnya kita berbicara jangan menunda-nunda pekerjaan, itu berarti kan butuh komitmen ya pada dia. Nah, betul. Gimana sih Itu caranya memang kita bisa dibutuhkan. komit gitu?
kita kan kalau bikin rencana mungkin semua orang bisa ya. Kita bikin time schedule dan lain sebagainya Betul, ditulis, bisa disimpan di betul. notes di handphone gitu. Tapi Ya. bagaimana sih caranya kita komit sama apa yang sudah kita jadwalkan gitu? Saya selalu begini, kalau memang saya senang dengan tantangan, menantang diri sendiri sih sebetulnya. Saya bisa nggak ya komit ya? Ini sekedar cerita, bukan pamer. Saya selama liburan di rumah kan, selama di Ya. rumah. Artinya di rumah saya banyak waktu luang yang bisa saya lakukan gitu. Akhirnya selama 7 hari kemarin, dan saya menantang diri saya sendiri untuk berpuasa selama 7 hari ini pada nilai kemarin ini. Dan ini adalah hari terakhir saya untuk berpuasa. Jadi saya Masya punya Allah. life goals nanti di tahun depan itu saya ingin punya berat badan yang sehat dan proporsional. Sekarang saya udah overweight nih ya. Saya dimulai dari sekarang nih. Saya Ya. menantang diri sendiri nih. Ini adalah hari terakhir saya berpuasa, dan itu menjadi tantangan, dan itu melatih komitmen diri. Nah, ketika saya sudah berhasil melakukan tantangan itu, saya biasanya selalu appreciate myself. Jadi selebrasinya itu selebrasi diri sendiri gitu. Misalnya Hmm. kemana gitu kan, atau membelikan sesuatu barang untuk diri, itu bagian dari bagaimana kita uh, berkomitmen dengan diri sendiri, dan kita juga mengapresiasi Oh, diri kita sendiri iya, gitu. iya, iya. Itu poinnya. Kadang kita lupa bahwa kita tuh hidup itu ternyata kita punya sisi diri kita di dalam ini gitu. Nah itu yang harus kita kelola dan harus kita manage. Kita senang selalu memperhatikan orang lain, selalu menjudge orang lain, tapi kadang kita lupa menjudge diri sendiri gitu. Kadang kita lupa Iya. mengevaluasi diri sendiri. Nah itu poinnya. Jadi ketika kita sudah berkomit, saya kalau komit sendiri, saya akan mengapresiasi saya sendiri dengan apa, misalnya dengan ngopi sendiri, misalnya kemana sendiri, lah misalnya gitu ya, atau ajak Iya, iya. keluarga, ajak istri, gitu. Seperti itu Pak Daniel. Wah, luar biasa. Jadi dengan kita memberikan tantangan kepada diri sendiri, kita juga sedang mengupgrade diri kita ya pada dia. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal tantangan nih, di belakang ini, di belakang ini kalau tadi dilihat ini ada box ya. Karena ini temanya Begitu ya. garasi, jadi ini ada kotak peralatan. Tapi ini versi Ya. mininya. Nah, coba Nah, kita lihat ya. Ini ada challenge. Jadi kayaknya nggak asik kalau kita ngundang tamu, terus nggak kita kerjain. Nah, jadi Pak Dadi ini menjadi tamu pertama yang kita kerjain. Kita coba lihat ya challenge-nya ada apa. Nah, Pak Dadi di dalam sini ada tiga nomor ya yang terdiri dari tiga warna. Ini kelihatan gak ya? Sebentar saya rapikan dulu. Jadi ada tiga nomor. Nomor satu itu warnanya pink, yang dua itu warnanya hijau, dan yang ketiga itu warnanya oranye. Mungkin terlihat ya sedikit ya pada dia. ya, Nah, ya. Pak Dadi mau pilih nomor yang keberapa? Atau mau pilih Karena saya tiga-tiganya boleh. Karena saya tipikal orang yang memang lembut, ya sensitif, dan kebetulan di belakang saya juga hordennya warna pink. Saya milih warna pink berarti. Warna pink ya. Oke, berarti nomor Warna satu ya. pink. Ini sekali Ya, lagi betul. tidak ada rekayasa, jadi sebelumnya nggak ada briefing ya. Betul-betul di tempat ya pada dia. Betul ya. Ini ya, nomor satu. Jadi kalau dilihat ya, nomor satu coba kita lihat Ya. challenge-nya. Motivational Speech Challenge. Nah, kayak gimana Yes. challenge-nya? Jadi Pak Dadi punya waktu 1 menit untuk Mm, memberikan speech motivasi. Speech mm. motivasi bebas, mau ke mahasiswa, mau ke siapapun, audiens siapapun boleh. Waktunya hanya 1 menit, tidak boleh lebih. Di sini saya nyalakan dulu ya. Pakai timer 1 menit. Pak Dadi boleh, kalau mau persiapan dulu, mungkin temanya apa gitu boleh. Sekarang dipikirkan. Ini Langsung ngerjain ya, saja boleh lah. Ya. langsung ya. Wah, luar biasa. Ya. Oke, kita mulai 3, 2, 1. Baik, sahabat inspiratif dimanapun berada, mulai hari ini, mari kita harus memiliki tujuan hidup apa yang ingin kita capai di masa yang akan datang. Ini penting juga untuk bagaimana kita beraktivitas sehari-hari untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Motivational speech yang ingin saya sampaikan adalah keep running, don't stop until finish. Artinya teruslah berlari, teruslah bergerak, teruslah berkarya, teruslah memberikan dampak buat banyak orang, sehingga dampak itu, manfaat itu, dan apa yang kita hasilkan dari apa yang kita lakukan itu bermanfaat buat banyak orang. Dan jangan berhenti di tengah jalan sampai kita menyentuh garis finish. Itu Pak Daniel.
Keep running, don't stop until finish. Oke. Pas 54 detik. Luar biasa. Jadi saking pintarnya memanage waktu sampai dapat challenge dadakan juga tepat waktu. Nggak over. Tadi saya udah lihat ini kayaknya bakal over. Oh, ternyata enggak. Pas 53 detik. Pas ya. 53, Oke. ya 54 detik lah. Wah, luar biasa. Jadi time managementnya karena sudah menjadi kebiasaan ya. Jadinya sampai ke challenge pun tepat waktu. Ini luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Pak Dadi ya. Ya, sama-sama. Nah, tadi kalau boleh di ini uh, don't stop running, ya, don't stop running until you get it ya Keep tadi. running, don't stop until finish. Keep running, Artinya, don't stop until finish. ya, Itu luar biasa itu. Jadi intinya jangan pernah menyerah ya intinya ya pada dia. betul, betul. Intinya kita tadi berarti diawali dari niat, kemudian kita punya komitmen, tapi kan pastinya gini, kalau generasi sekarang itu kan biasanya inginnya instan ya pada dia. Jadi Nah, setelah dengar biasanya kalau dengar kata-kata yang memotivasi, oke, saya semangat, tapi mungkin setelah itu besoknya layu lagi gitu ya. Nah, pastinya butuh perjuangan kan. Nah, kalau Pak Dadi sendiri gimana sih caranya mensiasati si perjuangan itu jadi bukan hal yang menyakitkan gitu, tapi perjuangan itu jadi sebuah journey atau perjalanan yang menyenangkan gitu. Gimana? betul memang banyak orang yang sekarang banyak mengambil langkah-langkah instan ya untuk mencapai apa yang dia inginkan. Dan setelah diamati dan setelah juga saya alami juga memang tidak ada yang serba instan di dunia ini. Semuanya membutuhkan proses, semuanya memerlukan perjuangan, semuanya memerlukan pengorbanan. Nah, ketika kita sudah ada di fase-fase berkorban, berjuang, mengeluarkan apa yang kita miliki, entah itu waktu, kemampuan, bahkan sampai uang yang kita miliki, yakinlah di depan sana sedang menunggu masa panen yang sedang kita tanam. Jadi saya selalu meyakini ada hukum tanam tuai. Tanam tuai itu apa yang kita tanam hari ini nanti akan kita tuai di masa yang akan datang. Jadi Oh, sekarang nikmatilah sekarang kita masa-masa menanam ini. Jadi jadikan waktu itu adalah waktu yang apa untuk berinvestasi, investasi untuk ilmu kita, investasi untuk hal-hal yang nanti kita nikmati di masa yang akan datang. Bahkan lebih jauh lagi yang akan kita nikmati nanti kehidupan setelah di dunia ini pada itu. Jadi kita harus menikmati semua yang kita lakukan. Jadi prosesnya adalah ketika kita sekarang mengalami misalnya sedang berjuang, menangis darah segala macam itu kita yakini bahwa kita sedang menanam ya, menanam benih-benih kebaikan nanti akan kita tuai gitu oh, di masa yang Masya akan Allah, datang. luar biasa ya. Jadi ini dari awal sampai sekarang nih isinya semuanya positif banget nih. Jadi nggak salah saya ngundang Pak Dadi di episode perdana Garasi ini. Sekali lagi Terima terima kasih kasih banyak Pak atas Dadi ya. ininya apa percayaannya nih. Ini sebetulnya saya ingin lebih lama lagi nih ya, tapi kita nggak kerasa Betul, nih ternyata kita sudah di penghujung acara. Nah, betul. kira-kira Pak Dadi ada closing statement nggak sih yang berkaitan sama tema kita hari ini, waktumu, suksesmu? Dipersilahkan Pak Dadi. Closing statement-nya yang ingin saya sampaikan buat sahabat inspiratif dimanapun berada pada malam hari ini, atau mungkin pagi hari, siang hari, hmm, saya lebih menitik beratkan kepada nikmati proses yang kita jalani mulai hari ini sampai nanti berhari-hari berikutnya. Artinya kita harus menikmati bahwasanya kita sedang berada di track kesuksesan kita masing-masing. Jadi artinya jangan pernah selalu membandingkan kesuksesan kita, capaian-capaian kita dengan capaian-capaian orang lain, berbeda. Sejatinya kita sedang berada di track kesuksesan kita masing-masing. Kita kurang tepat kalau kita selalu membandingkan hidup kita dengan orang lain. Ada yang sukses mungkin di usia 20, di 30, 40, 50, 60 ya. Jack Ma itu sukses di usia 40 tahun. Nah, kalau Colonel Sanders itu sukses di bidang KFC-nya di usia 70 tahun. Mereka Hmm. sukses di tracknya masing-masing. Jadi jangan pernah untuk terus selalu membandingkan dengan orang lain. Yang harus kita lakukan adalah selalu membandingkan diri kita dengan apa? Dengan diri kita detik yang lalu, diri kita di menit yang lalu, diri kita di jam yang lalu, minggu lalu, bulan lalu. Untuk apa? Untuk terus menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dari waktu-waktu yang lalu. Jadi teruslah
mengejar kesuksesan dengan versi kita masing-masing dan nikmati proses untuk mencapai apa yang kita inginkan dengan kesuksesan yang kita inginkan pula. Itu mungkin pada closing statement-nya. Wah, Masya Allah, luar biasa ya. Saya sampai tadi terpana ya. Karena ya memang jadi sadar ya gitu. Iya betul. Seringkali kita membandingkan kesuksesan kita dengan orang lain. Jadinya kita tertekan ya. Kita Betul. Jadinya nggak bisa menikmati proses kita gitu. Ya, kadang itu yang suka kita lupa gitu kan. Iya. Wah, sekali lagi terima kasih banyak Pak Dadi. Jadi kalau Sama-sama, boleh Pak Dadi. saya tarik kesimpulannya, ada satu formula yang sangat menarik yang tadi disampaikan oleh Pak Dadi, yaitu time. T-nya adalah tentukan tujuan hidup kalian. I-nya adalah ingat, hidup itu hanya cuma sekali, jadi kita manfaatkan sebaik mungkin. Kemudian M-nya adalah membuat daftar aktivitas, supaya pekerjaan kita, tujuan kita tetap stay on track. Tentunya kita harus membuat daftar. Kemudian yang terakhir adalah enjoy aja, nikmati segala prosesnya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dapat memanage waktu dengan baik dan memiliki komitmen yang tinggi sehingga kesuksesan bukan lagi sebuah mimpi, tapi hal yang bisa kita raih. Terima kasih banyak Pak Dadi atas waktu dan ilmunya yang sangat luar biasa. Sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih banyak. Salam juga buat keluarga di rumah. Terima kasih banyak Pak Dadi atas kesempatan. Terima kasih banyak. Baik, sahabat inspiratif, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya, tentunya dengan tema-tema yang menarik dan inspiratif lainnya. Stay safe, stay healthy, stay productive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk tonton episode selanjutnya.